إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin rahimakumullah. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam takwa Allah menjanjikan banyak kebaikan. Dalam takwa Allah janjikan solusi untuk setiap permasalahan. Masalah kita pribadi, masalah dengan istri dan anak, ataupun masalah dengan orang-orang di sekitar kita, dunia dan akhirat. Faqad fazal muttaqun. Orang yang bertakwa dijamin sukses, bahagia dunia dan akhiratnya. Hadirin rahimakumullah. Teringat satu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, khairun nasi qarni. Manusia yang terbaik adalah manusia yang ada pada zaman dan eraku. Summa ladina yalunahum. Kemudian orang-orang generasi berikutnya. Summa ladina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya. Hadirin rahimakumullah. Tentunya kita semua setuju dan sepakat bahwa kebaikan dan kesempurnaan generasi bergantung kepada pendidiknya. Ketika pendidik generasi itu adalah orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang sempurna, orang-orang yang sangat memiliki kemampuan dalam imaniyatnya, ketakwaannya, ilmiahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, muasyaratnya dengan baik, maka mereka insya Allah bisa mendidik anak-anak dan generasi mereka dengan cara yang baik pula. Lahirlah generasi sahabat-sahabat yang sejarahnya bisa kita baca dalam sejarah kehidupan para sahabat, dan kemudian diikuti generasi berikutnya. Hadirin rahimakumullah. Hari ini kita menghadapi generasi anak-anak kita dari usia mulai 12 tahun sampai dengan usia 27 tahun yang sering kita dengar dan kita baca-baca hari ini disebut dengan generasi strawberry atau generasi Z. Adalah generasi-generasi yang hasil didikan kita yang berumur antara 27 sampai dengan 42, 43 sampai dengan 50 sekian adalah generasi X dan Y yang mendidik mereka sehingga anak-anak zaman sekarang yang sekarang kita melihat mereka di usia anak-anak SMP sampai dengan S2 adalah generasi-generasi hasil didikan kita yang berusia dari 28 sampai dengan 53 tahun kurang lebihnya. Di antara kita yang di usia itu
ada pula yang sudah pensiun, tapi masih banyak pula mereka yang aktif. Sehingga kitalah sebetulnya yang masih terus diharapkan untuk merubah keadaan-keadaan yang tidak baik atau kurang baik yang ada pada generasi sekarang ini. Terlebih lagi generasi setelah generasi strawberry, setelah dari Z yang akan muncul, kita berharap mereka lebih baik daripada sebelumnya. Hadirin rahimakumullah. Kenapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Karena setiap anak mereka dilahirkan dalam keadaan bersih, suci dan kosong. Apa yang mereka dengar hari-hari dari orang tua dan pendidiknya, apa yang mereka lihat hari-hari dari pola tingkah, kelakuan guru dan juga orang tuanya, juga dari orang-orang sekitarnya, maka itulah yang akan terpatri, itulah yang akan menjadi benak mereka, itulah akan menjadi karakter mereka tanpa mereka sadari. Hadirin, karena kita tahu bahwa ketika bayi usia dari 0 sampai 18 bulan atau 1,5 tahun, mereka pandai menirukan apa yang kita buat dan kita gerak di depan mereka. Gerakan-gerakan mereka meniru gerakan kita. Tapi ketika anak-anak udah mulai usia 3 tahun sampai dengan belasan tahun, 20 tahun, hadirin rahimakumullah, maka mereka bukan lagi meniru gerakan kita sebagai orang tua, tetapi mereka meniru apa yang kita ucapkan, apa yang kita buat. Maka jika kita adalah sebagai orang tua mereka, orang yang sangat toleran dan pemaaf, dan kita selalu sopan dan santun dalam berkata kepada siapapun, maka tanpa kita sadari, itulah didikan kita untuk generasi kita. Bahwa mereka kita didik menjadi orang-orang yang sopan dan santun, sehingga tidak menjadi orang-orang yang hari-hari kita melihat ucapan-ucapan mereka adalah ucapan-ucapan kasar, ucapan kotor, dan mereka menjadi orang-orang yang pemarah, dan mereka menjadi orang-orang yang tidak mudah memaafkan orang lain. Tapi sebaliknya, jika kita adalah sebagai orang tua yang hari-hari berbicara kasar dengan siapapun, tidak mudah memaafkan kepada siapapun kesalahan siapapun, termasuk kemasalahan anak-anak kita sendiri, maka hadirin, itulah yang akan menjadi karakter mereka. Hadirin rahimakumullah. Tentang hal itu maka Rasul katakan, wa innama abawahu yuhawidani wa yujassamani wa yumajjisanihi aw yunassiranihi. Orang tualah yang membentuk karakter mereka. Dalam hadisnya menyebutkan tentang agama. Mereka yang mendidik anaknya jadi Yahudi, jadi Majusi atau Nasrani. Lebih dari itu adalah apapun yang dikatakan orang tua, yang dibuat oleh orang tua, itulah menjadi karakter anak-anaknya. Hadir rahimakumullah. Maka ayo kita lihat sedikit fenomena hari ini. Anak-anak kita dari usia SMP dengan usia S1, S2, mereka adalah anak-anak yang menjadi hasil didikan dari kita selama ini. Hadirin, satu ayat Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tentang ayat ini, tentang tafsirnya, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala mengatakan bahwa ayat ini dimaknai dengan alimu anfusakum. Pertama, ajari dulu diri kalian, wa ahlikum, dan juga ajari anak dan istri kalian al khaira, kebaikan, yakni menyelamatkan diri dan menyelamatkan anak-anak generasi kita dari neraka. Adalah maksudnya kita perlu tanamkan pengajaran-pengajaran yang baik. Berarti dari diri kita sendiri, kita mulai dulu bagaimana kita belajar di masjid-masjid. Ada kajian mingguan kita ikut, tidak bisa hadir secara offline, maka kita bisa online kajian mereka. Hari-hari kita lagi santai, bukalah kajian-kajian, baca-baca, apapun yang bisa mendidik imaniah kita, ibadah kita, muamalah kita, masyarakat kita, lalu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Itulah maka kita amalkan ayat yang Allah katakan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan jaga anak-anak dan keluarga kalian dari api neraka. Hadirin rahimakumullah. Karena Rasulullah SAW juga sudah menegaskan bahwa ini akan menjadi satu tanggung jawab besar di akhirat. Rasulullah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap daripada kalian tanpa terkecuali, mau laki mau perempuan, mau besar maupun kecil, adalah penanggung jawab. Dan setiap kalian akan ditanya tentang tanggung jawab kalian. Jika kalian menjadi seorang pemimpin, dicalonkan ataupun dipilih, sama saja kata Rasulullah SAW, dia akan ditanya tentang kepemimpinannya, dia akan ditanya tentang rakyatnya, bagaimana dulu dia berlaku, bersikap tentang kerakyatannya. Dan jika kalian adalah seorang ayah atau seorang bapak, maka kamu bertanggung jawab dan akan ditanya tentang rakyatmu, yakni keluargamu. Begitu pula istri, begitu pula pembantu di rumah, sampai
Pembantu rumah tangga pun akan ditanya bagaimana dia menjaga harta sayyid atau tuannya dan bagaimana dia amanah dalam pekerjaannya. Semua kita adalah penanggung jawab yang akan ditanyai tentang penanggung jawaban kita di akhirat kelak. Hadirin rahimakumullah. Maka mari kita sedikit bicara tentang generasi anak-anak zaman sekarang yang umur-umuran seperti saya, di antara 28 sampai dengan 53 tahun kita dan Bapak sekalian ada di sini. Tentu merasa bahwa anak-anak zaman sekarang terlihat beda dengan generasi kita. Dan memanglah beda, hadirin rahimakumullah. Kenapa mereka disebut dengan generasi strawberry? Seperti sifatnya strawberry, dalam pelajaran balaghah atau sastra Arab dikatakan bahwa setiap sesuatu yang ditashbihkan atau disamakan dengan sesuatu yang lain, antara musyabbah bih dan musyabbah, sesuatu yang disamakan dengan sesuatu yang dibuat persamaan, memiliki wajah atau alasan persamaan. Karenanya mereka ditashbihkan atau disamakan. Sebagaimana kita tahu bahwa sifat atau wajah yang paling, alasan yang paling menonjol pada jiwa strawberry, sifat strawberry adalah mereka terlihat cantik, mereka terlihat menawan, mereka terlihat mempesona. Tetapi sifat mereka di samping kecantikannya, mempesonanya dan bisa menarik perhatian orang dengan warnanya dan segala macam yang dimilikinya, tetapi strawberry adalah buah yang paling rentan dan tidak bisa ditekan sedikit pun. Dia mudah penyot, dia mudah jatuh, dia mudah kalah. Tidak seperti buah-buah yang lainnya yang lebih bertahan daripada strawberry. Hadirin rahimakumullah, juga ditambahkan oleh sebagian orang bahwa cara merawat strawberry juga beda dengan cara merawat buah-buah yang lainnya. Mereka sedikit dispesialkan. Begitulah anak-anak kita sekarang sifatnya sama dengan strawberry. Hadirin rahimakumullah, maka dikatakan bahwa memanglah banyak kelebihan untuk anak-anak generasi strawberry ini. Mereka adalah orang-orang yang jelas lebih daripada kita segalanya, karena mereka hidup bahkan lahir sudah di tengah-tengah kemajuan yang begitu pesat dengan teknologinya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang lebih hebat daripada kita dari banyak sisi hal. Tetapi yang kita kritisi adalah sisi-sisi kekurangannya dari jiwa stroberinya itu tadi, mudah patah, mudah jatuh dan mudah peyot. Itu hadirin rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah, maka dikatakan dalam satu ayat Al-Quran, Allah sudah mengatakan kepada kita hal itu. Meskipun ayat ini tentunya bukan khusus untuk strawberry, tapi ada kaitannya bahwa Allah sudah memperingatkan kepada kita jangan sampai kita meninggalkan generasi kita menjadi generasi yang lemah dan tidak punya mental. Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. An-Nisa ayat ke-9. Allah katakan hendaknya takut orang-orang yang seandainya mereka meninggalkan setelah mereka mati nanti generasi yang lemah. Generasi yang lemah diungkapkan oleh Allah Ta'ala dengan kalimat di'afan. Dalam bahasa Arab, lemah itu ada 3 kalimat yang dipakai. 1 dha'fun, lemah, wahnun juga lemah, dan istiqanatun juga lemah. Tetapi apa perbedaan di antara kalimat-kalimat ini? Ulama yang tahu. Di antara mereka mengatakan bahwa dha'fun yang berarti lemah, ini maknanya adalah lemah mental, bukan lemah secara fisik. Dan makanya ada istilah dalam bahasa Arab mengatakan ad-dha'fu 'alal masyaqqat, bahwa mereka orang-orang yang lemah dalam menghadapi penderitaan. Tentunya yang dikehendaki dengan kata-kata lemah di sana adalah bukan lemah fisik, tapi mereka tidak bisa ditekan, mereka tidak bisa sedikit dipaksa dalam pendidikan maupun dalam pekerjaan. Makanya jangan heran jika hari ini para guru di pesantren, para guru di sekolahan, mereka lebih pusing daripada guru zaman dulu, karena mereka tidak bisa menekan sedikit ke anak-anak didik mereka. Ditekan sedikit, diomong sedikit, mereka ngadu ke orang tuanya, mereka marah. Yang pesantren kabur dari pesantrennya, yang sekolah bolos dari sekolahnya, bahkan bapaknya pun datang, dan banyak terjadi sesuatu yang tidak baik yang ada di sekitar kita. Akhirnya terjadilah pembunuhan juga antara murid dengan guru, orang tua siswa dengan guru pun banyak masalah terjadi. Hadirin, dha'fun adalah lemah mental, sehingga dikatakan lemah fisik itu lebih menggunakan wahnun yang Allah katakan, isyaratkan dalam Al-Quran ketika bicara tentang wanita yang hamil. Allah katakan wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kami telah perintahkan kepada manusia, yakni anak-anak, agar mereka patuh dan taat kepada kedua orang tuanya. Teringat karena dulu ibunya mengandung dia wahnan ala wahnin. Wahnan ala wahnin diterjemahkan dengan makna lemah yang bertambah-tambah, yakni fisiknya semakin lemah ketika kandungannya semakin besar.
Namun hadirin rahimakumullah, dalam penjelasan kitab bahasa atau kamus Arab juga diterjemahkan bahwa wahnun selain bisa dipakai untuk makna lemah fisik, kadang-kadang dipakai juga untuk makna lemah secara mental. Makanya dalam ayat yang lain ketika Allah melarang kepada orang yang beriman, Allah katakan wala tahinu wala tahzanu, jangan kalian merasa tidak mampu, wa antumul a'laun, padahal kalian adalah orang-orang yang tinggi derajatnya. Di sini wahnun diterjemahkan dengan makna wala tahinu, dengan makna jangan kalian merasa tidak mampu, yakni kamu orang-orang yang kuat tapi perbuatanmu, ucapanmu menunjukkan seperti orang yang lemah. Jangan begitu, wa antumul a'laun, kamu itu orang yang hebat, kata Allah. In kuntum mu'minin, jika kamu orang yang beriman, kamu yang iman kepada Allah Ta'ala, maka kamu semua adalah orang-orang yang hebat. Dan jangan sekali-kali tunjukkan bahwa kamu seperti orang-orang yang punya lemah mental. Hadirin rahimakumullah, terlihat menarik, terlihat hebat karena mereka punya banyak karya, mereka punya ide yang cemerlang, mereka punya banyak kebaikan-kebaikan yang tidak ada sebelumnya. Tapi dikritik sedikit, diomong sedikit, ditekan sedikit, mereka gampang jatuh. Hadirin rahimakumullah, maka kita katakan ada sifat yang ada kalimat ketiga yang dipakai dalam bahasa Arab untuk menunjukkan makna lemah ini. Selain du'fun dan juga wahnun, ada kalimat ketiga namanya istiqanah. Istiqanah adalah maknanya mudah menyerah. Hadirin rahimakumullah, maka takutlah kita sekalian kepada Allah. Bagaimana nanti kita mati meninggalkan generasi-generasi kita berikutnya menjadi generasi-generasi yang penakut, yang tidak bisa ditekan dalam pendidikan, dalam keimanan, dalam akidah dan sebagainya. Bagaimana mereka akan menghadapi musuh-musuh Islam nanti setelah kita tiada meninggalkan mereka. Hadirin rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah, maka kita cari penyebabnya dan kita cari solusinya supaya ini tidak berlanjutan setelah kita mati nanti. Penyebabnya hadirin rahimakumullah mungkin banyak, diantaranya adalah mereka lahir di tengah-tengah begitu majunya teknologi zaman sekarang ini. Kenapa begitu? Karena sejak kecil mereka kita biasakan memegang HP ataupun sejenisnya, dan dengan satu HP ini maka mereka menjadi seorang yang terbentuk seperti seorang raja. Kenapa demikian? Karena mereka punya kekuatan seperti seorang raja. Dengan sekali tombol, dengan sekali pencet, maka mereka punya dan bisa mengendalikan dunia yang mereka punya. Yang maksud diantaranya, dengan sekali pencet, anak Anda bisa ngeblok orang lain. Ketika kita, anak-anak kita melihat bahwa ada orang yang komennya tidak menyukakan hati kita, maka kita merasa tidak nyaman, diblok saja nomornya. Maka dia berpikir, apa urusannya dengan gue? Blok aja nomornya. Dan selain itu juga, anak kita tanpa kita sadari, mereka bisa punya kekuatan yang sama seperti ngeblok. Mereka juga bisa unfriend, mereka bisa unfollow, bisa left group, dan bisa ngasih rating 1. Itu kebiasaan hari-hari mereka. Mereka beli barang tidak cocok, tidak nyaman, kasih rating 1. Menjatuhkan toko dan dagangan orang lain. Mereka nggak suka dengan satu kawan, dengan uploadannya, dengan postingannya, mereka unfriend. Mereka nggak suka dengan grup-grupnya karena banyak nyinyir di grup itu, mereka live group. Inilah karakter yang tidak sengaja membentuk anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang cari kenyamanan dalam kehidupan mereka, dan mereka tidak mau masyaqqat, tidak mau menanggung derita, dan mereka inginnya pokoknya saya mau kenyamanan. Hadirin rahimakumullah, maka inilah yang tidak kita sadari, bahwa hari-hari mereka bisa mengendalikan orang lain dengan HP 1 di tangan mereka, membentuk karakter yang gampang dan mudah menyerah, tidak mau menghadapi masyaqqat dan penderitaan dalam kehidupan. Hadirin rahimakumullah, maka bagaimana supaya ini tidak berkelanjutan? Ulama-ulama kita, para pakar-pakar tentang pendidikan, mereka mengatakan bahwa ini berarti kesalahannya sejak kecil. Ada asupan-asupan yang tidak kita berikan sejak mereka kecil. Asupan pertama yang harus kita kasih adalah kita mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh Al-Quran. Apa itu? Mereka harus kita kasih asupan pertama adalah al-aqlu, akal mereka, main mereka harus kita kasih masukan. Dari sejak kecil harus kita biasakan bicara dan ngobrol dengan mereka. Kita tanya, kita ajak ngobrol, kita mintain pendapat. Itu adalah satu yang dibutuhkan anak-anak kita, supaya mereka terbiasa berpikir, terbiasa mereka menggunakan akal mereka, dan mereka kuat dalam memiliki argumen-argumennya. Maka Al-Quran sering mengajarkan tanpa kita sadari. Allah sering katakan, afala tatadakkarun, afala ta'qilun.
Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan diungkap dalam Al-Quran, dibicarakan oleh Allah. Allah katakan, afala ta'qilun, apa kamu tidak berpikir? Afala tadadzakarun. Ini semua mengajarkan bahwa kita seorang ayah, seorang pendidik, harus bicara dengan anak-anak, harus bertanya kepada anak-anak dan suruh mereka berpikir, biarkan mereka berpendapat. Jangan tiba-tiba kita putuskan, jangan tiba-tiba kita patahkan pendapat mereka. Itulah yang terjadi hari ini. Banyak orang-orang tua muda, bapak-bapak muda, ayah-ayah muda yang belum belajar tentang ilmu parenting, pendidikan anak-anak. Mereka mematahkan akal anaknya sejak dini, sehingga kemudian muncullah generasi di mana mereka terlihat patuh dan taat ketika dewasa, tapi sebetulnya mereka mengalami penyakit yang disebut dengan lazy mind, yakni mudah mengalah dan tidak mau berpikir dan mau nyamannya saja. Ketika ditanya mau makan apa nak, jawabnya terserah ayah. Mau kemana nak? Terserah ayah. Seperti taat, sebetulnya dia nggak mau berpikir. Ini bahaya penyakitnya, sehingga mereka adalah orang-orang yang tidak mau berpikir dan mau nyaman saja di hidupnya. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua adalah yang paling lebih penting lagi daripada segera kita kasih asupan akal mereka, kita ajari bicara, kita ajari ngobrol sejak dini dan berpikir dan ngasih pendapat. Mereka juga kita kasih asupan berupa imaniyat, dan inilah yang diajarkan Rasulullah SAW tentunya kepada anak cucunya, kepada sahabat-sahabat muda dan sahabat-sahabat kecil. Satu contoh misalkan, seorang sahabat muda yakni kecil Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, pada suatu hari aku dibonceng Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian saat kita berjalan di atas kendaraan itu sambil bersafar, sambil berjalan, Rasul mengajarkan, menjadikan ini sebagai momen penting yang tidak terlupakan oleh Ibnu Abbas di pelajaran imaniyat. Apa kata Rasul kepada Ibnu Abbas? Ya ghulam, wahai bocah, anak, ini u'allimuka kalimat. Ingat baik-baik, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang sangat penting. Pertama, ihfadillah yafadkallah. Jagalah Allah, maka Allah pasti akan menjagamu. Yakni jagalah salat, jagalah perintah-perintah Allah, pasti Allah akan selalu menjaga dirimu. Jaga dirimu, jaga hartamu, jaga keluargamu kalau kamu menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, jagalah perintah Allah, kamu pasti akan mendapati Allah selalu ada di hadapanmu sebagai penolongmu. Dan seterusnya. Kalimat-kalimat imaniyat semacam inilah yang jarang diajarkan oleh ayahnya kepada anaknya di waktu kecil. Hadirin rahimakumullah, sehingga terbentuklah anak-anak zaman sekarang yang Allah katakan wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kamu beriman, kamu orang hebat, tapi perbuatanmu seperti orang yang lemah. Kenapa? Sejak kecil orang tuanya tidak mengajarkan Allah ada bersamanya. Allah akan selalu menjagamu nak. Jagalah salat, jagalah perintah Allah, maka Allah akan bersamamu dimanapun kamu dan bersama siapapun. Hari ini hadirin rahimakumullah, di sebagian negara kita bisa melihat anak-anak kecil dengan keimanan yang luar biasa, keyakinan luar biasa. Mereka lah orang-orang Palestina, dari sejak kecil diajarkan orang tuanya untuk yakin benar kepada Allah, yakin tentang kehidupan akhirat daripada kehidupan dunianya. Itulah anak-anak generasi yang menjadi generasi penerus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah taala, maka di antaranya lagi adalah cara kita mengajarkan kepada anak-anak yang salah, karena kita tidak pernah belajar bagaimana mendidik, maka kita gampang memarahi anak-anak. Padahal hadirin rahimakumullah, Rasulullah sudah mengatakan la taghdab, jangan marah. Jangan marah ini artinya adalah dengan siapapun, lebih-lebih kepada anak-anak yang masih kecil, karena amarah itu bisa merosak sel-sel yang sudah Allah siapkan dalam otak anak-anak kita. Semakin kita pemarah dengan anak-anak, semakin rosaklah otak kita. Sudah dari kecil tidak diajari untuk bicara dan berpikir, kita sering marahi terus, maka dia menjadi orang yang dungu dan tidak mau berpikir karena kesalahan kita, karena kita sering tunjukkan amarah kepada anak kita saat mereka berbuat kesalahan. Pelajarannya, emang tidak boleh kita marah kepada anak, boleh saja, karena syariat membagi amarah menjadi 4 bagian, menjadi 4 level. Marah pertama disebutnya adalah kurhun. Kurhun itu kita tidak suka dengan apa yang dibuat anak kita. Kita tunjukkan kalau itu salah. Kita tunjukkan kalau kita nggak mau kalau mereka berbuat seperti itu. Tapi sebatas kurhun, yakni marah yang elegan.
Kita tunjukkan kamu salah nak, itu tidak benar. Tapi kita hanya sekedar meluruskan apa yang harus diluruskan, dan kita tidak mengerjakan yang lebih daripada itu. Itu namanya kurhun, disebut amarah yang masih syar'i, yakni legal dalam syariat dan masih bagus untuk pendidikan anak-anak. Amarah yang kedua di atas kurhun adalah suhtun namanya. Suhtun juga amarah, kebencian, yakni kita dengan orang lain atau kita dengan anak kita. Tetapi ini di atas kurhun. Apa itu? Suhtun itu ketika kita melihat anak kita berbuat sesuatu yang salah atau berkata yang salah, maka kita tunjukkan tapi sedikit dengan menahan energi, tapi kita nggak keluarkan. Mungkin kita tahan gigi kita, itu salah, sambil senyum tentunya. Rasulullah SAW pun kadang-kadang tidak suka dengan perbuatan orang-orang sekitarnya, termasuk anak-anaknya. Tapi kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, puluhan tahun ya, 10 tahun lebih aku berkhidmat ke Rasulullah. Rasul menyuruh ini, menyuruh itu. Kalaupun kita tidak buat, kalaupun kita salah buat, Rasul nggak pernah marah. Suatu hari saya disuruh untuk membeli sesuatu, aku malah main dengan teman-teman di luar. Rasul melihat, senyum saja dan mengatakan sesuatu yang baik. Hadirin rahimakumullah, maka artinya adalah dengan anak boleh marah, tapi sebatas amarah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu tunjukkan kamu tidak suka, disebut dengan kurhun. Tunjukkan kalau kamu marah, tapi tidak melewati batas. Yang melewati batas, hadirin, itu nanti disebutnya ghadabun dengan la'natun. Ghadabun berarti adalah kita sudah bermain fisik dengan anak-anak. Kita sudah bermain fisik dengan anak-anak, itu ghadabun. Dan lebih parah dari itu adalah la'natun. Orangnya sudah tidak ada, anaknya sudah tidak ada, tapi kita masih ngomong terus dan bahkan melaknat anak kita sendiri, mengucapkan doa-doa yang tidak baik, mengatakan hal-hal yang buruk. Itu laknatun yang tidak boleh. Maka hadirin, silahkan marah dalam mendidik anak-anak kita supaya mereka lurus, karena mungkin anak tidak akan lurus tanpa dimarahi. Tapi batasan-batasan amarah kita harus tahu. Satu disebut dengan kurhun, marah dengan elegan, tunjukkan dia salah sambil kita senyum. Atas sedikit naik suhtun, tahan emosi dan tetap tunjukkan dia salah. Jangan lebih dari itu. Ghadabun la taghdab. Jangan pernah marah sampai kamu bermain fisik dan mengatakan hal-hal yang buruk di depan anak kita, melaknat mereka lebih-lebih. Hadirin rahimakumullah, mungkin kita pernah dengar Abdurrahman Sudais adalah Imamul Haramain, Imam Masjidil Haram yang sangat masyhur. Bagaimana beliau bisa menjadi seorang imam di Masjidil Haram? Itu juga karena doa baik dari ibunya, yang dikatakan bahwa ketika Abdurrahman bin Sudais masih kecil, ibunya waktu itu memasak makanan banyak menu untuk tamunya. Tanpa disadari, karena anak kecil, dia makan di belakang sampai habis makanan yang disiapkan ibunya untuk tamunya. Karena ibunya geram melihat anaknya yang menghabiskan menu yang disiapkan buat tamunya, maka ibunya sebagai ganti kata-kata yang kasar, sebagai ganti laknat dan ghadab, ibunya mendoakan, semoga kamu jadi imam Masjidil Haram anakku di zaman kemudian. Hadirin, jadilah imam Masjidil Haram seperti yang dikatakan oleh ibunya. Hadirin rahimakumullah, maka ayo kita betulkan cara kita mendidik anak-anak kita, dan kita pelajari lagi bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak-anak dan menjadikan generasi-generasi yang dididik Rasul sehingga menjadi generasi yang terbaik dan kemudian diikuti generasi berikutnya. Dan seperti zaman sekarang, maka kita perlu benah-benahi anak-anak kita, jangan sampai mereka menjadi orang-orang yang rapuh, mudah, layu, dan gampang menyesat. Dan kebiasaan mereka left dari grup apapun itu, hadirin, maka pikiran anak-anak zaman sekarang pun begitu. Kalau mereka punya masalah dari sekolahnya, left dari sekolah. Punya masalah dengan komunitasnya, left dari komunitasnya. Punya masalah dengan orang-orang jamaah masjidnya, left dari masjidnya. Punya masalah dengan apapun, left pikirannya. Lebih parah dari itu, bukan left grup, bukan left komunitas, bukan left dari menjadi jamaah satu masjid, tapi left dari dunia ini. Na'udzubillah, mereka banyak yang bunuh diri pula. Bahkan bukan hanya ke pendidikan, bukan hanya ibadah, leftnya ini pun berlaku dalam pernikahan. Baru nikah sebulan, 2 bulan, setahun, anak juga baru 1-2 tahun, kemudian anak baru 1, left dari pernikahan. Kenapa? Inilah generasi yang mereka kurang dididik tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ayo kita katakan bahwa Allah katakan innama ashku basi wa huzni ila Allah. Ajarkan kepada anak untuk selalu mengatakan bahwa aku hanya mengadu susah payahku, sedihku hanya kepada Allah taala, dan aku selalu yakin bahwa Allah selalu bersamaku dalam setiap masalahku, dan aku akan menjadi orang yang tangguh dalam menghadapi setiap masalah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.
الحمد لله الحمد لله الذي وفقنا لأداء الجمع والجماعات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرضين والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بأفضل الآيات المعجزات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما تعاقبت الأوقات والساعات. أما بعد، فيا أيها الإخوان رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحة بقدسه، ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعزنا وأعز الإسلام والمسلمين، اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، أعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة، ومن فتنتهما ومن بليتهما ومن فضيحتهما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واسألوا من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر.